Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Febilani Trihapsari dari SMA Negeri 1 Parungkuda. Di dalam video kali ini kita akan membahas plantae. Apa itu plantae? Plantae adalah tumbuhan dengan ciri-ciri sebagai berikut. Tersusun atas sel eukariotik atau sel yang memiliki membran, mempunyai organ berupa akar, batang, dan daun, merupakan organisme multiseluler, mempunyai dinding sel yang tersusun atas selulosa, mempunyai klorofil sehingga bisa berfotosintesis, menyimpan cadangan makanan berupa tepung atau amilum, dan bersifat autotrof atau dapat membuat makanannya sendiri. Nah, tumbuhan dapat diklasifikasikan berdasarkan divisi. Tumbuhan dibagi menjadi 3 divisi, yaitu Bryophyta atau tumbuhan lumut, Pteridophyta atau tumbuhan paku, dan Spermatophyta, tumbuhan biji. Divisi yang pertama ada Bryophyta atau tumbuhan lumut. Memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Ukurannya kecil namun jumlahnya banyak dan bisa menjangkau tempat yang luas. Memiliki klorofil sehingga berwarna hijau. Hidup di tempat yang lembab dan basah. Permukaan tubuhnya dilapisi zat lilin atau kutikula sehingga dapat menahan air masuk ke tubuhnya. Mengalami metagenesis atau pergiliran keturunan, di mana fase gametofit lebih dominan dalam daur hidupnya, sehingga lumut ini merupakan regenerasi peralihan dari Ptolophyta ke Cormophyta. Struktur tubuh Bryophyta dibagi menjadi sporopit dan gametofit. Pada bagian sporopit terdapat sporangium atau kotak penghasil spora dan seta atau tangkai buahnya. Sedangkan bagian gametofit ada daun sederhana berbentuk pipis sejajar, stolon, dan akar semu atau rhizoid. Namun, bentuk tubuh lumut berbeda-beda setiap kelasnya, sehingga diklasifikasikan menjadi 3. Klasifikasi yang pertama yaitu Hepaticosphida atau lumut hati, memiliki gametofit berbentuk lembaran seperti hati, talus berwarna hijau, cabangnya menggarpu, pada sisi bawah terdapat selapis sel seperti daun. Sporopitnya terdapat di dalam gametofit betina sehingga tidak terlihat. Yang kedua ada Anthoceratophsida atau lumut tanduk yang memiliki gametofit talus, memiliki tepi rata dan bertoreh. Sel-sel tubuh memiliki kloroflas besar dan tunggal. Sporopitnya memanjang dan tumbuh seperti tanduk. Pangkal kapsulnya dilindungi oleh involucrum. Klasifikasi Bryophyta yang terakhir yaitu Bryopsida atau lumut daun yang memiliki gametofit talus seperti tumbuhan kecil. Talus mempunyai batang semu dan berbentuk spiral, akar semu atau rhizoid, dan sebagai alat perkembangbiakan. Sporopitnya tumbuh pada bagian tumbuhan lumut itu sendiri. Metagenesis pada Bryophyta, reproduksi ini merupakan pergiliran keturunan teratur antara generasi sporopit dan gametofit. Generasi sporopit menghasilkan spora, sedangkan gametofit menghasilkan gamet jantan dan betina. Divisi yang kedua yaitu Pteridophyta atau tumbuhan paku. Ciri-ciri Pteridophyta, jika kita mengamati tumbuhan paku di sekitar kita, biasanya tumbuhan paku memiliki daun muda yang menggulung, hidup di tempat-tempat lembab, dan jika daunnya dibalik, terdapat kumpulan sporangium yang berbentuk bulat kehitaman atau sorus. Berbeda dengan lumut, tumbuhan paku sudah memiliki akar, batang, dan daun sejati sehingga termasuk kelompok Cormophyta. Pada proses metagenesisnya, sporopit lebih dominan daripada gametofit. Struktur tubuh pada Pteridophyta memiliki akar sejati berbentuk serabut, batang yang berada di dalam tanah atau rizom, daun mudanya tumbuh menggulung, dan terdapat tangkai daun. Akar dan batang paku sudah memiliki pembuluh. Dan berdasarkan morfologi, tubuhnya tumbuhan paku dibedakan menjadi 4 kelas. Yang pertama, ada Psilophytinae atau paku purba. Tumbuhan paku ini paling sederhana dibanding yang lain. Sebagian besar tumbuhannya sudah punah, batangnya beruas, bercabang, dan berbuku-buku. Pada batang, tumbuh daun kecil berbentuk sisik. Sporangium terletak di ketiak daun atau buku-buku, yang disebut sinangium. Yang kedua ada Lycopodidae atau paku kawat, memiliki batang yang bercabang dan menggarpu, daunnya kecil seperti sisik dan tersebar di batang, tidak bertangkai dan bertulang daun satu,
Beberapa jenis ada yang memiliki lidah-lidah daun atau ligula. Sporangium membentuk strobilus di ujung batang dan cabang. Yang ketiga, Equisetinae atau paku ekor kuda. Umumnya berupa terna dan hidup di tempat lembab. Batang berongga dan cabang berkarang pada buku-buku batangnya. Daun berbentuk sisik, tumbuh pada buku-buku batang. Sporangium berbentuk strobilus, rotalium berwarna hijau dan berkembang di luar spora. Yang terakhir, Filicinae atau paku sejati, hidupnya di tempat yang lembab dan basah. Berdasarkan lingkungannya, dibedakan menjadi paku air, paku tanah, dan paku epifit. Daun sempurna berukuran besar. Duduk daunnya pada batang membentuk sayap. Daun mudanya menggulung. Spora berkumpul membentuk sorus, terdapat di permukaan daun, ujung daun, dan tepi daun. Metagenesis pada Pteridophyta melalui reproduksi generatif yang dilakukan melalui peleburan spermatozoid A dan ovum, sedangkan reproduksi vegetatif terjadi melalui pembentukan spora. Kedua proses tersebut terjadi secara bergantian melalui proses metagenesis. Dan divisi terakhir yaitu spermatophyta atau tumbuhan biji, merupakan tumbuhan yang menghasilkan biji sebagai alat perkembangbiakan. Tumbuhan berkoromus memiliki alat kelamin jelas dan menghasilkan embrio. Cara hidupnya dengan fotoautotrop atau menghasilkan makanan sendiri dengan bantuan cahaya matahari. Memiliki berkas pembuluh pada bagian tubuhnya dan ada yang hidup di darat dan juga di air. Struktur tubuh spermatophyta berupa akar serabut dan akar tunggang. Sel akar mengalami diferensiasi menjadi epidermis, korteks, serta silinder pusat. Batangnya berbentuk condong, tegak, berbaring, atau merayap. Selnya mengalami diferensiasi menjadi epidermis, korteks, dan silinder pusat, serta xilem dan floem. Daunnya yang memiliki tulang daun berbentuk dan ukuran bervariasi. Sel daun mengalami diferensiasi menjadi epidermis dan mesofil. Spermatophyta diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama ada gymnospermae atau tumbuhan biji terbuka. Dikatakan terbuka karena bakal bijinya tidak dilindungi oleh daun buah, dan bijinya berada di permukaan luar daun buah dan tersusun dalam strobilus. Strobilus inilah yang menjadi alat perkembangbiakan tumbuhan gymnospermae. Gymnospermae diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama ada Cycadinae atau golongan pakis. Daun majemuk, menyirip, dan daun mudanya menggulung seperti paku. Sporofitnya tersusun atas strobilus jantan dan strobilus betina. Yang kedua ada Ginkgoinae atau dikenal sebagai tumbuhan raksasa. Memiliki tinggi mencapai 30 meter, daunnya lebar seperti kipas, tulang daunnya mirip rusuk yang menonjol. Tidak berdaun saat musim gugur, salju, dan kembali berdaun saat musim semi. Berumah dua dan sporofilnya terdapat di tunas pendek pada ketiak daun. Yang ketiga ada Gnetinae atau kelompok melinjo. Sebagian ada yang bercabang dan ada yang tidak, merupakan tumbuhan berumah dua. Tulang daunnya menyirip. Bunga tersusun berkarang, memiliki perhiasan pada strobilus yang berfungsi untuk menyelubungi biji. Yang terakhir ada Coniferinae atau kelompok tumbuhan berdaun jarum. Ada yang berumah satu dan ada yang dua. Strobilusnya terletak di ketiak daun. Strobilus betina lebih besar dari jantan dan memiliki ciri khas berwarna hijau sepanjang tahun, disebut evergreen. Klasifikasi spermatophyta yang kedua yaitu Angiospermae atau tumbuhan biji tertutup. Disebut biji tertutup karena bakal bijinya tumbuh di dalam daun buah. Disebut juga tumbuhan berbunga atau Anthophyta yang di dalamnya terdapat alat perkembangbiakan. Yang diklasifikasikan menjadi dua kelas yaitu Monocotyledonae atau tumbuhan berbiji tunggal. Ada beberapa tumbuhan yang menjadi famili dari Monocotyledonae. Yang pertama ada Gramineae atau rumput-rumputan, contohnya padi, jagung, dan alang-alang. Yang kedua Palmae atau pinang-pinangan, contohnya kelapa, sagu, dan palem. Yang ketiga ada Musaceae atau pisang-pisangan, contohnya pisang Ambon dan pisang raja. Yang keempat ada Orchidaceae, contohnya pada tanaman anggrek. Selanjutnya Gibaraceae, kelompok jahe-jahean, contohnya kunyit, jahe, dan lengkuas. Dan yang terakhir Liliaceae, contohnya kembang sungsang. Dan klasifikasi Angiospermae yang kedua
yaitu Dicotyledone atau tumbuhan berbiji ganda. Tumbuhan dikotil dikelompokkan menjadi beberapa famili. Yang pertama ada Papilionaceae atau kelompok polong-polongan, contohnya kacang tanah. Yang kedua kelompok Euphorbiaceae, contohnya jahe-jahean pada tanaman jarak dan karet. Yang ketiga ada Solanaceae, kelompok terong-terongan, contohnya terong, cabai, dan tomat. Yang keempat Myrtaceae, kelompok jambu-jambuan, contohnya jambu biji dan jambu air. Yang kelima kelompok komposit, contohnya pada bunga matahari. Dan yang terakhir Convolvulaceae, contohnya pada kangkung, biji jalar, dan bunga trompet. Nah, itu semua merupakan penjelasan dari kingdom Plantae. Mohon maaf bila ada kekurangan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.